Dan setiap kajian insya Allah nanti di sore hari Bun, nanti boleh buka di YouTube channel, UBM YouTube channel nanti. Terima kasih Airwan. Sore insya Allah sekitar habis asar nanti sudah bisa dibuka kembali. Mudah-mudahan kalau ada hal-hal yang belum dimengerti, mudah-mudahan nanti ibu-ibu bisa lagi membuka YouTube-nya dan didengarkan dengan baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dan kami juga dari Muhmairoh mengucapkan terima kasih atas segala partisipasinya. Umi, mangga. Atas segala partisipasinya, segala dukungannya untuk selalu hadir di kajian ini setiap Kamisnya. Mudah-mudahan langkah kita hari ini Allah catat menjadi langkah kebaikan, dan malaikat rahmat hari ini mudah-mudahan ada di depan, kiri, kanan, belakang, di atas kita semua ya Bun ya. Mudah-mudahan berkah semuanya. Mangga, karena Umi Mimin sudah hadir, kita mulai kajian hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Mangga. Bismillah, 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 bismillah. Sami, ini, satu, siap satu, siap satu. Bismillah, bismillah, bismillah. Ini ya, oke. Pasti. Nuhun teh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Alhamdulillah teman-teman semua yang kami cintai karena Allah, bersyukur kita. Bersyukur dengan syukur yang sempurna. Kita selalu diberi kemudahan untuk hadir di majelis ilmu ya. Maka semoga kita hadir dengan kehadiran yang disukai oleh Allah ya, kehadiran yang tidak lalai, kehadiran yang tidak asal, dan niat kita kesini bukan apa-apa kecuali ingin Allah ridho kepada kita ya. Belajarlah terus kata ulama untuk bisa ikhlas. Ikhlas itu tidak bisa sekaligus, ikhlas perlu proses. Tapi kalau kita berlatih terus, suatu saat kita akan merasakan nikmatnya ikhlas. Dan kalau kita sudah sampai pada nikmatnya ikhlas, kata ulama, kita nggak mau selainnya. Tapi tolong ingat, tidak ada yang paling dirusak setan kecuali keikhlasan. Kalau kita sudah rusak ikhlas di setiap amal, maka rusaklah hidup kita. Yuk luruskan niat. Luruskan niat ya, insya Allah. Kalau kita lurus niat, satu, Allah beri pahala sempurna. Yang kedua, Allah berikan ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, Allah mengabulkan doa kita. Amin. Berhubung, mohon maaf ya, berhubung pengajian hari ini luar biasa. Tiap hari ya Allah ya. Tolong. Makanya kalau niat kita benar, kita tidak akan merasa apa ya, asa rutin gitu, asa rutin, tapi tidak dinikmati. Maka Umi ingin menyampaikan kembali ya, salah satu hasil ngaji kita itu benar, kita pasti mendapat ilmu yang bermanfaat. Dan ciri kita mendapat ilmu yang bermanfaat adalah satu, di setiap hasil ngaji, dalam lagi ngaji kita ada ketenangan, tenang hati kita. Walaupun masalah masih ada, ketakutan masih ada ke depan, tapi kita diberi ketenangan. Karena salah satu tempat yang menenangkan adalah hadir di majelis ilmu. Maka kalau ada orang yang sering ngaji tapi riweuh terus gitu, panik terus, ini terus, itu berarti mohon maaf, coba koreksi lagi. Oke. Yang kedua, orang yang mendapatkan ilmu bermanfaat akan mendapat booster. Tahu booster? Semangat. Oleh Allah diberi gairah.
untuk berbuat kebaikan. Pokoknya nggak capek-capek deh gitu. Ya, nggak capek, nggak rese, semangat aja. Semangat menjaga sholatnya, komitmen 40 rakaat, kan kita begitu ya. Oke kan, setiap pengajian Umi selalu bilang, pengajian rutin Umi, kita apa? Kalau kita ingin hidup kita kuat, jangan kurangi dosis ketaatan kita kepada Allah. Minimal sholat kita jangan kurang dari 40 rakaat. Tilawah Quran kita jangan kurang dari berapa? 1 juz kita ini. Serius. Ya. Sedekah kita jangan kurang dari harga bakso. Bakso sabaraha ya na? Allah mahal. Seblak sabaraha? Hah? Tah harga seblak welah ya. Di sini sana wajah-wajah 5.000 ya. Ya, apa? Naik level dong kan ya. Tahun kemarin kita kan level 2.000. Bener nggak ya? Kita naikin. Jangan kurang dari segitu. Walaupun tidak harus sekaligus di setiap pengajian segitu, enggak. Kalau memang kemampuan kita hanya sehari 5.000 ya bagi-bagi Pagi 2.000, siang 2.000, sore 1.000, udah mampunya cuman segitu. Ya, kita harus punya batas minimal dosis ibadah. Ya, yang selanjutnya apa? Yang kekuatan apa? Jaga wudhu. Kita harus kuat jaga wudhu. Karena hari ini orang yang bisa menjaga hatinya adalah orang yang bisa menjaga wudhunya. Yang selanjutnya apa? Ilmu harus nambah terus setiap hari. Itu dosis-dosis yang nggak boleh ini. Ya, mau semuanya Umi sampaikan? Mau diamalkan? Baik ya. Masih ada orang tua, usahakan setiap hari ada kebaikan ke orang tua kita. Harus ada. Orang yang paling harus kita bahagiakan adalah orang tua kita. Nggak harus mengirim, kalau tegado kiriman nama. Minimal ditelepon. Orang tua sekarang tuh bahagia walaupun hanya diajak ngobrol. Sedih pahami nggak? Walaupun kadang-kadang ngobrol sama orang tua tapi karesepen. Iya, ngobrolna eta keneh, iya, tapi da pisurgaeun mah memang banyak tapi karesepen. Serius. Bener nggak? Kadang-kadang geus kurang dangu, kurang gimana, tapi kita harus tahu itu pisurgaeun paling besar loh buat kita. Dan kalau sekarang bukan hanya telepon, video call biar katingali. Siapa yang hari ini belum mendengar suara ibunya? Belum. Ibunya emang ada di luar angkasa. Kecuali yang udah wafat pasti sedih Umi nanya begini. Bener nggak? Siapa yang hari ini belum melihat wajahnya? Bari video call. Bikin ibu kita teh ogo sama kita. Segala diceritakan, segala diadukan, segala apa, berarti apa? Ibu kita tuh nyaman dengan kita. Jangan ngerasa terganggu. Istighfar. Kalau ada anak yang merasa terganggu oleh omongan ibunya, urusan ibunya, istighfar. Berarti apa? Gagal lah ngajinya kali ini. Mama segala dicarioskeun atuh, kumaha we atuh da teh sami banyak urusan. Istighfar tuh yang kayak gitu tuh. Ibu kita ngomong segala macam bukan mau minta tolong, pengen didengerin aja. Siapa yang masih punya ibu? Punya ayah, lebar. Itu amal harian. Bisa ngirim. Kita kan mungkin tidak bisa setiap hari ngirim, tapi telepon makan bisa. Mudah-mudahan nggak ada yang ngomong gini, Umi hambur kuota tuh istighfar. Apalagi deket, pulang ngaji mampir dulu, bawa dari sini susu kurma lah, lemper 2 lah, bolu lah, entong seblak, bisa mencret, bisa ini dikasih seblak. Ma, sehat ma? Ya abi nyanak makanan ma. Ngaji di mana yeuna? Tadi kebun kopi ma, iya kan abi mampir jauh atuh ti dieu. Itu atuh aya jauh kongo mama. Tidak usah lama kalau memang kita repot. Setengah jam ada waktu untuk ibu kita.
Siapa yang selalu meluangkan waktu untuk ibunya, maka akan Allah memberikan keberkahan waktu untuknya. Apa seperti apa berkah teh? Kalau batur mengerjakan 2 jam, kita mah setengah jam beres, eta barokah. Serius. Apalagi punya wudhu, ibu, kalau saya ini mah zikir, ada target zikir harus lunas. Tong waka seuri mun can lunas zikir. Tak kita bisa seuri soalnya encan lunas zikir umi. Barusan ngebut-ngebut teh lunas, nanti pulangnya mungkin dilanjutin. Ada target, kenapa? Karena itu untuk menjaga hati kita. Nah, ilmu itu jadi ilmu yang bermanfaat kalau menghasilkan ketenangan. Tenang gak kita dibikin? Yang kedua, menghasilkan semangat beramal, memenuhi target-target harian. Kita jangan kalah sama orang pejuang cicilan. Tahu pejuang cicilan? Ya, pejuang kreditan. Pokoknya kedah nyicil sakieu. Soalnya kedah cicilan dibayar sakieu. Kita juga harus punya cicilan amal terus. Umi mau nanya, kalau besok lusa kita pulang, Umi mending besok atau tahun harap gitu ya, mendingan besok lah, bener nggak? Bener nggak? Kalau ternyata umur kita 10 tahun lagi, kalau kita berpikir besok kan kita akan terus-terusan jaga-jaga, bener nggak? Tapi kalau mikir kita 10 tahun lagi ternyata besok kan cilaka. Kalau besok lusa kita pulang, kira-kira mana yang lebih banyak, yang kita bawa pulang atau yang kita tinggalkan? Sok evaluasi semua. Mana yang lebih banyak, yang bawa kita pulang, bekal kita, atau yang ditinggalkan? Ngejala lujur, rata-rata ditinggalkan. Betul tidak? Istighfar, astagfirullahaladzim. Padahal jangan banyak yang ditinggalkan. Lebar berarti tidak bermanfaat buat kita. Bener nggak? Iya. Yuk punya target-target. Karena kita mau pulang dan kita sadar masih kurang bekal kita. Booster semangat. Yang ketiga ada apa? Ciri ilmu yang bermanfaat. Setelah memberi semangat, memberi apa? Menumbuhkan sifat kasih sayang. Ibu-ibu kalau udah ngaji 10 tahun, sebelum ngaji panasan, ayeuna masih kene panasan, berarti ini kurang menumbuhkan kasih sayang. Curigaan, sebelan, keselan, terus sabar ke orang teh negatif aja. Panasan, kita suka-suki sirik, suka pengen ada di milik orang. Susah sekali baik sangka. Ngomong teh saya emang nggak susah, tapi mimin berubah teh ngejeplak-jeplak we. Kalau enggak berubah hati kita penuh kasih sayang, berarti ilmu kita di mana? Karena kata ulama, hakikat ilmu itu menumbuhkan cinta. Sudah paham Ibu? Maka maaf teman ibu-ibu semua, ilmu ini kayak pembersih. Ilmu ini bolehlah kita punya hati kotor, boleh, tapi harus punya pembersihnya. Dan ilmu itu membersihkan hati kita. Kalau kita masih suka sombong, masih pamer, masih seneng gimana, masih pansos, masih pencitraan, la haula wala quwata illa billah. Capek kita hidup. Kok abi mah teu sembuh-sembuhnya kesal wae. Soalnya naon cek dia, soalnya dianya ngeselin. Enggak begitu. 1000 orang ngeselin, lamun kitanya nggak mau kesel bisa. Bener nggak? Serius. Lebar skincare tuh, lebar perawatan salon, mahal tapi kesel, mahal tapi judes. La haula wala. Oke Bu, jadi maaf, hasil ilmu yang bermanfaat adalah menumbuhkan cinta, menumbuhkan kebaikan-kebaikan. Dan yang selanjutnya, ilmu yang bermanfaat, kata para ulama, menghasilkan ma'rifat. Tahu ma'rifat? Ma'rifat adalah mengenal lebih dekat.
Mengenal lebih dekat, lebih dekat, lebih dekat, mengenal sangat dekat. Akhirnya apa? Menumbuhkan cinta. Kepada siapa ilmu akan menghasilkan marifat? Pertama, marifatullah. Kita akan membuat lebih kenal, lebih dekat Allah. Kenapa sih Teh Mimin kok bisa di setiap pengajian saya lebih kenal Allah? Ya iyalah, di setiap ngaji kita bahas apa kata Allah, siapa Allah, betul? Bener nggak? Kita kan ngebahas dua, qala Allahu dan qala Rasulullah. Ulama pun karena mengakarnya dari kata Allah, betul tidak? Kalau kita sering mendengar kata Allah begini, kata Allah gini, kan lama kelamaan kita kenal, oh Allah teh begitu ya, kan gitu ya. Maka yang pertama marifatullah. Kalau orang sudah marifatullah, sukses hidupnya, karena tujuan kita hanya ingin kenal Allah. Maka kemarin kita bahas, kalau orang nggak yakin kepada Allah kalau nggak kenal Allah, bener. Kita nggak akan percaya sama seseorang yang tidak kita kenal, bener nggak? Maka semakin kita kenal semakin percaya, betul tidak? Kita ngaji nggak begitu dulu, karena ngaji kita hari ini adalah wanita dan rumah. Tapi saya hari ini akhir tahun ini ngaji saya terakhir 2023, bener nggak? Harus menjadikan muhasabah taklim kita. Muhasabah taklim kita bukan sekedar datang dari rumah ke tempat ngaji, bukan sekedar berapa hari kita seminggu ngaji, bukan seberapa tebal ilmu yang sudah kita tulis di sini, bukan, tapi sudah berapa banyak ilmu yang bermanfaat kita rasakan ada di hati kita. Karena hari ini mau tidak mau pengajian menjadi tren, tahu tren? Bagian dari gaya hidup, usum pengajian, usum namanya oge. Biasanya kata para ulama, kalau sesuatu itu sudah tren, maka itu akan kehilangan substansinya. Tahu bu substansi, intisarinya gitu. Kayak hari ini orang banyak beli tas bukan karena fungsinya, tapi gengsinya. Karena apa? Tren tas mahal. Bisa dipahami nggak? Maka ada tas yang harganya ratusan juta, tapi esina cuma bisa tisu dengan dompet. Padahal tas itu ada untuk apa? Tempat membawa barang. Nah karena apa? Substansinya tidak tercapai. Ongkoh mahal tapi riweuh keneh. Bisa dipahami nggak ibu? Harusnya semakin mahal semakin banyak barang yang dibawa. Betul tidak? Karena hari ini orang beli tas bukan untuk bawaan, tapi untuk penampilan. Itu substansinya hilang berarti. Bisa dipahami bang? Hati-hati, kalau sudah tren substansi hilang, substansi nilai inti dari kita. Sebagaimana saya ngomong tadi sebelum tas, sebagaimana pengajian muhasabah taklim tahun ini kita. Karena apa? Satu, ilmu akan dimintai pertanggungjawaban. Nggak apa-apa mau ngajinya sambil seserian, aya nu heureuy wae, aya nu ini abi mah resep karena ustadna kasep, resep ustadna seuri wae ka abdi, resep karena ilmunya luas. Oke, satu, tapi satu harus mendapat ilmu yang bermanfaat. Bisa dipahami Ibu? Ya, marifat Allah, marifatullah. Kalau sudah marifatullah, yang kedua kita harus ma'rifatur Rasul. Setiap pengajian harus menambah pengenalan kita, kedekatan kita dengan siapa? Dengan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah sangat dekat, mengenal dengan dekat, paling dekat, sangat dekat, maka akan tumbuh cinta. Bertambah nggak cinta kita sama Allah? Bertambah nggak cinta kita sama Rasulullah? Harusnya bertambah saat bertambahnya ilmu. Jadi ilmu teh napak bu, tengapung, membumi ilmu teh. Maka saya lebih concern kepada ilmu yang bisa dipraktekkan setiap saat, sehari-hari. Oleh siapa? Oleh wanita. Dan kita wanita.
gitu. Yang ketiga, ma'rifatul Islam. Ciri ilmu yang bermanfaat menambah kedekatan kita kepada Islam. Kalau sudah semakin dekat Islam, semakin kenal Islam, berarti apa? Semakin paham. Kalau kita sudah paham Islam, maka kita mohon maaf, bukan hanya sekedar disebut Muslim, tapi Islam ada di praktek kehidupan kita sehari-hari. Bisa dipahami enggak? Iya. Kenapa sih kamu orangnya nggak pernah mau kalau ketawa ngakak gitu sampai kayak gimana? Aku orang Islam. Rasulullah nggak kayak gitu. Nah gitu. Kenapa sih kamu kok baik banget sama orang, pengennya nolong? Karena aku Islam. Kenapa kamu orangnya amanah, mending hujan-hujan dia diantarkan? Karena Islam itu adalah amanah itu. Jangan sekedar kita orang Islam, orang Islam, orang Islam, tapi perilaku kita masih tidak mencerminkan ajaran itu, masalah. Ya, bohong dari Islam enggak? Enggak ada. Islam membenarkan bohong, khianat, menipu, cari muka, adu domba, enggak ada. Maka kita menunjukkan ini Islam. Kita kemarin belajar dari gajah, bagaimana perilaku Hamas memperlakukan tawanan Israel. Ada yang ketakutan, dia mengatakan jangan takut, kami tidak akan menyakiti kamu. Jawabannya keren apa? Karena kami orang Islam. Gitu. Bisa nggak suatu saat kita, bukan karena Abi gaduh, Abi bisa, Abi pintar, bukan, karena aku orang Islam. Sudah paham ibu-ibu? Iya. Ma'rifatul Islam. Yang keempat, hasil ngaji kita akan menghasilkan ma'rifatud dunia. Kita akan mengenal dunia. Harus, kenapa sih Teh Mimin harus mengenal dunia? Karena dunia tempat tinggal kita, perjalanan kita. Bisa dipahami enggak? Kenapa kita harus mengenal dunia? Agar kita tidak tertipu, tidak tersesat, sehingga lupa pulang ke akhirat. Satu aja lah kita mengenal dunia. Kan saya suka menyebutkan, dunia itu hanya sementara. Kalau kata Ustadz Adi apa? Dunia sebentar saja, akhirat sebentar lagi. Dunia hanya sebentar, sementara, perjalanan. Dan dunia nggak ada nilainya sama sekali bagi Allah dan Rasulnya. Apa itu? Kata Rasulullah apa? Seandainya dunia punya nilai, punya arti sebesar sebelah sayap nyamuk saja, niscaya orang kafir nggak akan diberi air minum oleh Allah. Itu hadis. Berarti dunia mah nggak ada apa-apanya. Buktinya orang kafir diberi kekayaan, diberi segala macam, dan dunia mah nggak ada artinya apa-apa. Kita harus mengenal marifat dunia. Agar apa? Agar kita tidak menjadikan dunia sebagai tujuan. Ya, tujuan. Akhirnya tertipu, terlena, enak di dunia, lupa pulang. Akhirat mah ada di depan kita. Bisa dipahami nggak? Makanya perlu kita marifat dunia. Agar apa? Satu aja, agar tidak sampai kita jatuh cinta kepada dunia. Kalau sudah mencintai dunia, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kita lupa pulang, kita nggak mau nginget mati, hidup kita mengikuti hawa nafsu, semua tujuannya dunia, padahal dunia mau ditinggalkan. Tujuan kita kan apa? Ibadah, bukan dunia. Makanya ada doa kan dari Rasulullah, ya Allah kami berlindung dari menjadikan dunia menjadi tujuan bagi ilmu dan amal kami. Yang terakhir, karena kita mah bukan materi ini yang hasil dari ilmu yang bermanfaat, kita mendapatkan ma'rifatus syaiton. Nah, Teh Mimin mengenal lebih dekat setan. Karena setan musuh kita, kita harus paham. Bisa dimami enggak? Bagaimana kekuatannya, bagaimana menghadapinya, bisa agar kita menang. Bisa dimami enggak ibu?
Dan yang paling penting, kenapa kita harus mengenal setan? Setan itu kata Allah, inna lakum aduwwum mubin. Setan itu musuh yang nyata. Musuh yang nyata bagi kamu. Kalau udah musuh yang nyata, berarti kita harus bersikap sebagai musuh. Bisa dipahami nggak teman-teman? Jangan setan sebagai musuh kata Allah, tapi kita mensikapinya sebagai sahabat. Gimana atuh? Insya Allah next ya, ngaji 2024 salah satunya kita marifat 4 ini, insya Allah. Mudah-mudahan panjang umur, amin ya. Mudah-mudahan kita bisa ngebahas, karena hasil ilmu itu. Maka ilmu tidak akan pernah bisa mencukupi kebutuhan kita, bener nggak? Semakin kita belajar ilmu akan semakin merasa bodoh. Maka tidak akan ada orang yang berhenti mencari ilmu karena alasan sudah tahu. Enggak gitu ya. Dan nggak akan ada orang yang bosan cari ilmu. Bosan etawahe. Kata para ulama, kenapa kita suka ditakdirkan menerima ilmu yang sama beberapa kali? Kenapa? Karena Allah tahu ilmu itu can diamalkan ku urang. Matakna diingetan terus. Bisa dipahami nggak? Iya. Jangan gini, wah ini. Bisa dipahami? Ini muhasabah ilmu kita akhir tahun 2024. 2023. Ngawasna sabaraha kali saminggu ibu-ibu di dieu muhajirin. Di muhajirin mah seminggu sekali hari Kemis. Di masjid pengajian lain kak? Hari Rabu di At-Taqwa kalau ini. Hari Senin ada di Khadijah. Ya betul tidak? Ada yang di Nurunisa, ada yang di mana. Kalau ada ibu-ibu seminggu ngaji 3 kali, berarti sebulan 12 kali. Berarti setahun sabaraha? 144. Halo. 144 judul eta. Allahu Akbar. Cukuplah untuk menjadi orang yang takut kepada Allah dengan ya, karena ulama itu orang yang berilmu itu cirinya takut kepada Allah. Ya, siap ngaji materi hari ini? Siap. Umi mau menyimpulkan sedikit materi kemarin, karena Umi kemarin ngerasa nggak klik pas. Karena kalau teman-teman tahu kemarin teh Umi lagi jajadudan nyari wawas, bener. Ini tuh masih tapi sedikit lagi yang bagian atas. Kemarin Umi nggak konsentrasinya nggak bagus, tapi satu aja, main kan Umi asa dosa gitu, ngaji asa dosa ya Allah. Kenapa saya hadir nggak maksimal? Tapi mudah-mudahan ilmu saya tidak disalah dipahami gitu ya. Kemarin kan menakar iman dengan mujahadah, menakar mengevaluasi sejauh mana kuat iman kita dengan kesungguhan kita. Kesungguhan mujahadah artinya menahan hawa nafsu. Oke, ya. Menakar keimanan kita sedikit disimpulkan. Ya. Seberapa yakin kita beriman kepada Allah bahwa Dia Maha Kuasa terhadap segala sesuatu, sehingga kita nggak khawatir akan yang terjadi pada kita. Bisa dipahami nggak? Seberapa kita yakin bahwa Allah pemilik semuanya, sehingga kita tidak takut tidak ada karena kita punya Allah tempat meminta. Seberapa yakin bahwa Allah tidak meninggalkan kita. Seberapa yakin Allah selalu menolong kita. Yakin ternyata apa? Karena kekuatan iman yang puncak, kita akan memiliki kesungguhan untuk meraih sesuatu. Bisa dipahami enggak? Mujahadah adalah kesungguhan menahan hawa nafsu. Dan di setiap kebaikan itu ada hawa nafsunya. Benar enggak? Maka orang akan bisa menunjukkan imannya pada saat seberapa sungguh-sungguh dia mengerjakan dan menahan hawa nafsunya. Yang udah contohkan kan, pertama kita beriman kepada janji-janji Allah, dan yang kedua kita beriman kepada peringatan-peringatan Allah. Karena hasilnya dua, kita yakin kepada janji Allah, maka kita akan habisan, akan maksimal melakukan karena janji Allah tidak pernah salah.
Tapi saat kita beriman, Allah punya peringatan yang keras, maka kita tidak bisa main-main karena Allah sangat keras siksanya. Memang Allah innallaha ghafurur rahim, Allah maha pengampun dan maha penyayang, tapi Allah pun innallaha sadidul iqab, Allah sangat keras siksanya. Harus seimbang itu. Dan ciri orang yang imannya kuat, dia ada kesungguhan, sungguh-sungguh untuk mengerjakan sesuatu untuk bisa menahan hawa nafsunya. Dan ini yang kelewat kemarin, untuk bisa mujahadah sungguh-sungguh, punten-punten teman-teman, kira-kira amal ibadah kita udah sampai kepada kesungguhan maksimal nggak? Kira-kira kita bisa nggak tiap malam bangun malam dengan kualitas ibadah tahajud baik, terbaik? Belum. Bener nggak? Ya, pengennya baik, baru pengen kan? Kenapa pengen itu tidak bisa menjadikan? Karena maaf, masalah ibadah mah bukan hanya diinginkan, tapi diperjuangkan, dan itulah kesungguhan. Oke? Ada nggak yang sekarang udah punya cita-cita setiap Senin Kamis saum ternyata belum bisa? Ya, bener. Sebenarnya bukan belum bisa, karena belum mau. Bener nggak? Kita pengen jadi dermawan, dermawan yang silent. Tahu dermawan yang silent? Nanti Umi cerita, nggak sekarang. Umi baru ditinggal seseorang yang keren luar biasa. Dia berbuat baik tapi kalem. Tebetus di dia gitu. Itu namanya dermawan sedekah silent. Kita makan sedekah gujrud. Ya. Sedekahnya sedikit, hebohnya banyak. Kita kan pengen sedekah silent, tapi kan belum banyak yang belum bisa. Bener nggak? Hesanya jadi beja-bejatnya, hesanya. Itu kenapa? Karena belum ada kesungguhan. Bener nggak? Dan ternyata survei, ibu-ibu, para wanita sekarang lebih bisa mengerjakan amal harian, tapi belum bisa menolak dosa harian. Ada yang sudah bisa otomatis untuk duha setiap pagi, tapi ada yang belum bisa otomatis menahan gibah setiap hari. Hoyong berhenti gibah? Mau berhenti bohong? Mau berhenti judes? Mau berhenti centil? Ya, itu perlu kesungguhan untuk berhenti. Bener nggak? Karena yang hari ini berhasil tuh karena kesungguhan, sungguh-sungguh. Dan untuk bisa sungguh-sungguh dua syaratnya. Kok saya ngomong duanya gini ya? Harusnya gini, dua, ya, harusnya gitu ya. Oke. Ya, satu harus ada azam. Azam tuh apa? Tekad. Nah, sebelum azam ada bawahnya. Ada mau, ada niat, ada tekad. Makanya tadi ingin cenah. Kalau sekedar ingin nggak dinaikin level, harus diniatkan. Mama badai tahajud, insya Allah mama teh hayang tahajud itu mah mau. Harus diniatkan, dan niat yang kuat itu adalah tekad, dan tekad yang kuat itu adalah azam. Azam, tekad yang kuat. Orang yang berazam kuat cenderung menjadi iltizam namanya. Iltizam itu komitmen. Contoh Bu Kia, Bu, kita kalau mau bangun tahajud, apa yang kita persiapkan agar bisa gitu ta Bu? Sebanyak apa persiapan kita itu menunjukkan kesungguhan kita mau sungguh-sungguh. Apa persiapan tahajud biar bisa bangun? Alarm rata-rata gitu ya. Itu salah satu. Ternyata kata para ulama, persiapan tahajud dimulai dari siang hari. Punten koreksi punten. Kalau kita tidak bangun atau bangun garing gitu ya. Tahu bangun garing? Tahajud singan garing gitu. Enggak gimana-gimana. Koreksi, ada gibah enggak siang harinya?
Ada gibah nggak siang harinya? Ternyata salah satu hijab tahajud dan nikmatnya adalah maksiat di siang hari. Nah, orang yang sungguh-sungguh apa? Dia berusaha istighfar, ya Allah astagfirullahaladzim. Tadi saya kesel, kenapa? Saya pengen tahajud nanti malam. Yang kedua apa? Tidur jangan terlalu malam. Itu kan diikhtiarkan. Kalau kita kelas-kelas tidur 6 jam, kalau kita kelas tidur 4 jam, oke. Ya. Dan saya ngasih tahu, usahakan, paksakan, pastikan kita tidak terbangun antara jam 11 sampai jam 1. Jangan terbangun. Karena itu waktu yang sangat ini untuk kesehatan. Makanya orang nu biasa begadang rada hokcai. Nu biasa begadang, dan memang waktunya tidak ini. Kurangi tidur. Yang kedua apa? Punya wudhu, SOPW sebelum tidur lah, almuk dulu, ini itu karena apa? Ingin bangun. Sejauh mana dia berusaha menyiapkan agar bisa, itulah mujahadah. Karena apa? Ada tekad yang kuat. Bukan sekedar ingin, bukan sekedar niat. Bisa dipahami enggak? Tapi ada tekad. Siapa yang mau umroh? Tekadnya kayak apa? Gitu. Iya, harus ada tekad. Gimana nih caranya saya bisa umroh? Berdoa setiap saat, nabung sebisa-bisa, jaga amal soleh di sini sekuat-kuat. Ada upaya. Kalau Cing, kamu ingin seperti apa sih? Bagaimana kita berjuang mempersiapkan tekad yang kuat. Kalau sudah ada azam, yang kedua apa? Riyadhah. Ada riyadhah. Riyadhah itu apa? Latihan. Latihan. Semua orang kan tidak bisa sekaligus, betul tidak? Ya. Iya, hari ini kalau ada orang juara sepak bola juara itu karena latihan. Latihan yang apa? Yang disiplin. Kita latihan tahajud oke, latihan puasa oke. Latihan tidak bohong, latihan nahan marah, latihan itu kalau sudah mujahadah latihannya akan ini. Sudah paham enggak? Riyadhah, harus ada riyadhah. Kita mau Ramadan ya, sebentar lagi ya, 91 hari lagi. Allah, latihan dari sekarang biar tidak jebol lagi, tidak kalah lagi. Ya, bisa dipahami? Ini materi Umi yang kemarin tertinggal. Punten sekarang disampaikan. Umi pas kemarin, aduh ya Allah panjangkan umur saya sampai Kemis aja ya Allah. Hutang saya ini materi can selesai ya. Tekad yang kuat, riyadhah, latihan ya. Dan yang terakhir, orang gak akan bisa sungguh-sungguh tanpa sabar. Ciri kesungguhan itu ada kesabaran. Sabar latihan, sabar mencoba, sabar. Latihan. Pernah dengar nggak? Orang jualan ternyata untuk bisa sampai jualan sukses ini tuh dia tidak mudah gitu. Ya, kadang-kadang kita suka ngelihatnya yang berhasil sekarang, tapi nggak melihat bagaimana usaha dia dari awal. Iya. Saya ada teman punya rumah makan di Bandung, ada termasuk rumah makan premium ya, cabangnya sudah 40-60 cabang, ada di Singapura, di semua. Tahu nggak, pada saat saya nanya bagaimana ceritanya, kan dia sekarang omsetnya sebulan 20 M sebulan Bu. 2 M 20 M gitu ya. Tapi kita nggak ngelihatnya wow gitu kan, tapi kita nggak tahu cerita awalnya. Saya paling suka menanyakan prosesnya, saya paling seneng gitu. Gimana Pak ceritanya? Seserian. Teh Mimin dulu mah bujang-bujang emut kieu gitu. Dulu mah dari meja, kita cuma pakai meja di depan rumah. Oh iya, karena daerah kami terkenal dengan sambalnya ya, emak bikin sambal. Gitu. Awalnya sambal ayam goreng ini. Saya bilang, terus gimana ini? Tahu nggak Teh Mimin? Bikin sambal ini kita mencobanya lebih dari 30 kali.
Untuk dapat racikan bumbu ini Teh Mimin ayam supaya merasanya begini itu berpuluh-puluh kali sekaligus jadi. Kadang-kadang lah mengges pundung udahlah ganti menu gitu. Maka inilah yang sekarang jadi andalan rumah makan kami karena kami paling berat usahanya di sini dan berbeda dengan yang lain. Oh gitu. Seberapa puluh kali mak? Eta samal oge aya teh 30 kali mah. Samal nyoba 30 kali nu pesenan kumaha? Geus malah urang mah lain bidangna meureun. Udah tong samal weh capek geus 5 kali nyoba baru 5 padahal dia belum 30 kali coba bayangin. Ternyata teman-teman tanya sama orang yang sukses yang kita punya. Tanya bagaimana mereka sungguh-sungguh membangun kesuksesan itu. Dan kesuksesan yang hebat bisa 20 miliar, bisa umroh setahun 4 kali, bisa haji 2 tahun sekali. Itu kenapa? Karena ada kerja keras, ada mujahadah. Hari kita mah hoyong suksesnya sami capena ente kan gitu ya mangga we ya itu mujahadah. Yuk apa yang kita ingin targetkan? Siapa yang punya mimpi besar? Siapa yang punya cita-cita besar? Saya tadi baru saja melihat seorang guru honorer. Dia guru honorer. Tahu honorer di Indonesia sabaraha miliar mau gajina? Kasihan. Tapi dia maaf sambil nggak jadi guru honorer itu dia jualan sampo injuk, banting setir sampo injuk. Dan apa hasilnya? Dia hari ini punya sekolah sendiri yang gratis untuk orang lain. Luar biasa. Punya sekolah sendiri dan gratis ini. Kenapa? Dia tahu orang hari ini berat untuk belajar sekolah. Coba itu udah kan dream besar itu. Kira-kira kita mau jadi apa? Kita ingin punya apa? Kita ingin bisa apa? Dan wujudkanlah dengan mujahadah. Nah harulang kita punya mimpi besar enggak? Pengen enggak punya panti asuhan, punya rumah tahfiz, punya masjid, punya pesantren, ya, punya klinik gratis? Masya Allah. Atau saya pengen bisa ini, bisa itu, ya. Minimal yuk seragamkanlah mimpi kita apa? Ingin jadi istri yang solehah ya. Semangat nggak? Kan kita masih babak belur di situ ya. Wajah-wajah berjuang menuju soleh. Ya, benar nggak Bu? Yo bismillah. 1 azam, 2 riyadhah, 3 sabar. Bismillah. Nah, sekarang kita mau masuk setengah jam cukup nggak? Cukup lah. Udah ada tereh-tereh we ngajina ya. Teanggus bulan depan aja nyambung ya. Siap. Wanita dan rumah. Apa kaitannya wanita dan rumah? Rumah adalah salah satu yang menjadi hisab Allah terhadap wanita. Salah satu hisab yang akan dihisabkan Allah kepada wanita. Rumah pun dihisabkan kepada laki-laki tapi berbeda hisabnya. Rumah adalah tempat tinggal. Maaf saya rada ngebut ya. Rumah adalah tempat tinggal yang Allah berikan bagi sebuah keluarga. Tempat tinggal berarti apa? Tinggalnya di situ. Kamana wae pergi tapi baliknya ke situ. Betul tidak? Rumah. Mengadakan rumah, menyediakan rumah dengan segala fasilitasnya itu tanggung jawab kewajiban suami. Oke? Tapi mengurus rumah, mengatur rumah, sudah pahami? Ya. Dengan segala fasilitasnya adalah tanggung jawab dan kewajiban istri. Dan kenapa setiap rumah tangga sebaiknya punya rumah, harus punya rumah? Maaf, punya di sini bukan milik maksud saya.
tapi punya tempat tinggal, mau ngontrak kek, mau rumah siapa kek, yang penting ada tempat berkumpul satu keluarga. Karena apa? Keluarga harus tumbuh berkembang itu dari rumah. Makanya maaf, saya rata-rata keluarga yang banyak masalahnya atau karena tinggalnya menjadi bagian dari keluarga lain. Bisa dipahami nggak ibu-ibu? Ya maaf, misalkan masih tinggal dengan mertua, dengan ade, masih ini, itu pasti ada intervensinya. Pasti apalagi punya mertua unik ya, semua dikomentari, semua ikut campur. Kita kan jadi nggak bisa, ya kan? Teh masak naon ayeuna? Kangkung we siga hayam, budak teh dibere kangkung wae. Karek kamari kangkung, mama iraha masak kangkung abdi. Kamari sanes eta mah minggu kamari mah. Oh, ini kangkung wae bosen, kangkung wae ge diintervensi. Kira-kira leluasa enggak? Enggak bisa. Ngedidik anak dikomentari, ka budak teh tong galak-galak teuing. Ieu budak teh engke jadi ieu, padahal kita menanamkan satu bentuk prinsip, misalkan masalah sholat, masalah apa. Ku kita batuk tong dipasihan es krim, ku nenekna dibelikan permen yang es krim, itu intervensi itu. Bisa dipahami enggak? Karena apa? Karena kita enggak jadi mandiri karena tidak punya rumah sendiri. Bisa dipahami enggak? Sekali lagi bisa nunutan, tolong. Bukan berarti kita harus punya rumah sendiri milik beli. Oke, ti dieu ora rewel semua pulang ngaji. Bukan gini. Tuh ayah kata Teh Mimin juga, ayah teh wajib memberi rumah. Kan iya ge aya rumah, kan ngontrak kene. Enggak boleh gitu, bukan itu maksudnya. Kita punya tempat tersendiri untuk tinggal sebagai sebuah keluarga agar kita punya otoritas, punya kemandirian membangun keluarga dengan konsep kita berdua bersama pasangan tanpa intervensi pihak-pihak luar. Bisa dipahami nggak? Karena apa? Karena ternyata Rasulullah menyebut rumah itu sebagai sesuatu yang sangat penting, dan saya bilang Allahu Akbar. Islam itu keren sampai rumah gak dibahas. Iya, ya baik. Ya. Rasulullah menyebutkan 2 hadis tentang rumah. Ya, 1. Jangan ada yang ngelamun ya. Saya mau catat, mau cepet. Nah, punten saya ngomong. Kalau ibu-ibu dengan mencatat lebih paham, lebih apa, catatlah. Tapi kalau dengan mencatat tapi terpaham, ya lebih baik lihat rekamannya nanti. Karena ada tipikal berbeda. Nyatet weh, tadi naon sih? Berarti tipikalnya nggak bisa tipikal nyatet. Maka mas saya termasuk orang kalau ngaji, saya ngaji. Saya juga murid gitu. Kalau saya ngaji saya nggak pernah nyatet, saya gini aja nih maka oh ya ini gini, oke ya ini gini, ini teh ini. Nanti karena sekarang mah ada rekaman. Tapi kalau ibu-ibu memang senang mencatat sambil berpikir, jadi ini silahkan. Karena saya hari uang kalau semua nunduk. Kata sampai ke mana tadi teh? Itu teh mana kon? Teh kumaha teh? Ya. Kata Rasulullah dalam riwayat Muslim, ada 4 hal yang membahagiakan kalian. Bahagia. 4 hal yang membahagiakan kalian. 1, rumah yang lapang. 2, kendaraan yang nyaman. 3, istri yang solehah atau suami yang soleh bagi seorang istri. 4, tetangga yang baik. Kalau kita punya 4 ini, kata Rasulullah, ini akan membahagiakan kalian. Berarti kalau enggak punya, rudet kalian gitu. Oke? Umi akan membahas rumah saja. Bisa rumah lapang, langsung mikirnya rumah Raffi Ahmad gitu kan, langsung gitu Atta Halilintar. Salah. Kita mau ngaji ngawang-ngawang. Ya. Kata para ulama, rumah yang lapang bisa jadi memang rumahnya besar. Oke?
ya. Rumahnya besar, tapi bisa jadi rumahnya tidak besar tapi lapang dirasakan oleh penghuninya. Kenapa dasar di sini tidak gedungnya? Kata para ulama apa? Karena rumah Rasulullah Muhammad SAW itu tidak besar dan tidak lengkap, tidak sempurna. Sempurna apa? Tidak segala ada isi fasilitasnya. Tapi dari rumah yang sederhana keadaannya, sederhana luasnya, Rasul mengatakan baiti jannati, rumahku surgaku. Berarti di rumah Rasulullah sudah ada suasana surga, berarti membahagiakan. Rumah Rasul kan 4x4 kalau tidak salah, 4x4 dengan fasilitas hanya sederhana. Hanya tempat tidur, tembikar, tempat air, alas tikar. Di rumah Rasul tidak ada sofa, tidak ada kasur empuk, nggak ada ruang ini ruang itu. Tapi dari sana Rasul mengatakan rumahku surgaku. Ini yang menjadi dalil. Rumah yang lapang tidak tergantung dari seberapa besarnya dan tidak tergantung dari seberapa isinya, tapi apa? Tergantung kepada hati penghuninya. Hati penghuni yang seperti apa yang lapang? Kata para ulama, hati yang tidak banyak keinginan, terutama terkait rumahnya. Sedih babi nggak ibu? Walaupun rumah kita sudah serba ada, tapi kita selalu ngelihat orang yang punya orang lain, nggak lapang tuh kita. Bener nggak? Serius? Ya. Karena apa? Hati kita sempit oleh keinginan yang tidak tercapai. Karena kita ngelihatnya apa? Selalu melihat milik orang lain, gitu. Lapang. Yang kedua apa? Tidak banyak barang di rumah itu. Dan suasana banyak barang kan jadi herin. Walaupun rumahnya 10 kali 10 meter, tapi kalau banyak barang kan herin, betul tidak? Serius, karena apa? Barang yang di dalam Allahu Akbar. Barang yang ada di dalam rumah itu mencerminkan keinginan penghuninya. Iya. Punten Bu, rumah digedean 10 kali lipat, oke di eusian deui mah tetap herin. Ya, dan memang kalau masuk rumah yang herin kan suka rada engap gitu ya. Ya kan, karena maaf harusnya disesuaikan. Ini para ibu nih perempuan menyesuaikan gimana rumah teh tong karasa herin atuh gitu. Atuh udah spring bed tilu, Tupperware sampai duduk tesin katinggang gitu kan. Bisa nggak sih? Makanya saya lebih suka rumah ala Jepang. Orang Jepang tuh nggak banyak barang. Kenapa? Karena di Jepang sering terjadi gempa. Kalau banyak barang atau katindihan ku barang, nah jadi saya senang lapang, para rende kan, lesehan kan gitu. Nggak apa-apa kalian punya kursi nggak apa-apa, tapi pastikan itu tidak membuat jadi suasana jenuh gitu, herin gitu kan gitu. Rumah yang lapang. Maka maaf ibu-ibu semua ya, bagian dari hisab kita adalah semua keadaan rumah, fasilitas di dalamnya itu akan dimintai pertanggungjawaban kepada seorang istri. Mana dalilnya? Semua kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Kita kalau mikir pemimpin biasanya calon presiden, aina ribut asam sulfat segala macam, riweh saya. Hati-hati. Maaf saya mengingatkan. Yang mengingatkan, maaf. Jangan sampai di mata Allah kita berdosa karena mencela, mengomentari kesalahan orang lain. Khawatir dia belum jatuh dosa, kita jadi jatuh dosa karena yang serikeun, mencela, iya, ngomong ke juga teu bisanya dasar, nggak bisa. Kita harus hemat pahala. Sedih mami ibu. Ya, biasanya kalau ngomong pemimpin tuh
ini bukan, kata Rasul, semua kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Setiap suami adalah pemimpin di keluarganya dan akan dimintai pertanggungjawaban tentang keluarganya. Allahu Akbar. Suami akan bertanggung jawab tentang istrinya, tentang anak-anaknya. Dan Rasulullah sudah mengatakan, kebanyakan laki-laki akan masuk neraka karena urusan keluarganya. Makanya terkebayang sekarang laki-laki yang cuek, yang gak mau tahu anaknya kayak apa, istrinya seperti apa, gak peduli, sibuk dengan mainannya, main game, semua hobinya, dia gak mau tahu beres. Berat itu laki-laki. Makanya bu, watir bu ke suami teh bu. Tahu watir, kasihan. Iya, karena kata Rasulullah, kebanyakan laki-laki akan masuk neraka karena urusan keluarganya. Kunaon keluarga kamu teu ibadah, kunaon anakmu gini, kunaon itu menjadi hisab berat seorang suami. Makanya saya punten nih, salah satu hasil ngaji kita minimal aja, ya, kita berhasil jadi istri yang solehah. Salah satu istri yang solehah itu apa bu cirinya? Meringankan hisab suami kelak di yaumil akhir. Tong jadi beban di dunia, beban di hisab, atau berat kita teh. Sedih nggak? Kalau bisa sekuat tenaga, apa yang tidak diajarkan suami kita belajar sendiri agar dia tidak dihisab karena kita nggak bisa. Bisa dipahami nggak ibu? Ayolah, sayangi suami kita. Makanya satu, banyak doakan suami kita itu biar mendapat hidayah lebih banyak dari kita, karena dia pemimpin berat. Dan saya selalu mengatakan, banyak ibu-ibu yang siga soleh padahal salah. Apa bu? Di dunia sabar, tapi hati ngegermet. Mah, bapak bikinin ini, kalau nggak lupa ini, wanita kitunya gesek kia, ini kan nyuruh neretet. Bisa capat ya sini lalaunan pisan dicarekan, lah kita teh. Pas belanja minta duit wes juga gampang nang carekan minta duit teh 50.000 2 mingguan, gitu kan gitu. Tapi istrinya gini, kan baik saya mah sabar, kayak tingali di akhirat. Jangan daripada nuntut di akhirat, tuntut di dia. Beda kelas ibu, beda kelas. Saya mah temenang kieu temenang kitu ari manehna ketingali di akhirat. Astagfirullahalazim. Makanya kenapa suami akan lupa istri, istri akan lupa suaminya, dan mereka akan saling menuntut di hadapan Allah. Nauzubillahi min dzalik. Di pengatong diniatkeun bu. Bisa dipahami enggak? Maka karena berat suami itu, berat beban suami itu, dia penanggung jawab. Bahkan kalau bisa kita banyak berdoa, ya Allah ringankan hisab suami, ya Allah ringankan karunya di dunia ripuh, di akhirat di kulub, aduh karunya. Ya. Bener enggak? Ya, dan ini hadisnya. Setiap istri tanggung jawab, setiap istri pemimpin di rumahnya dan harta suaminya, maka dia akan dimintai pertanggungjawaban tentang rumah dan isinya. Satu, bahan muhasabah rumah kita. Sudahkah rumah kita dibuat oleh kita menjadi tempat yang lapang? Setiap inci dari rumah kita akan menjadi hisab kita. Yang kedua, sudahkah semua sisi rumah kita berfungsi menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk tinggal kita bersama, juga semua peralatannya. Karena jangan sampai ibu-ibu hari ini pengen punya dapur kering, dapur basah, mata tara masak dah yang kering terus ya bu ya. Pengen microwave, pengen ini, suaminya dibeliin ke suaminya. Resep masak banyak tapi masak tara. Goput.
Maaf Bu, panci itu akan dihisap. Apalagi ibu-ibu mah aya nuru, aduh ya Allah saya gak kebayang. Ya ibu-ibu punya panci susun 12 itu uyutna, yuna. Jangan sampai barang kita yang ada hanya koleksi, hanya pajangan karena tidak berfungsi, berat hisab kita. Ayah kalau pengen rumah, pengen ada ruang keluarganya. Yang buat apa? Buat ngumpul keluarga tapi tara ngumpul acan. Anu ngumpul ucingnya di ruang keluarga teh. Ucing jeung salakina, jeung indungna ngadariung. Cek ucing teh daripada nu bogana tara di dari mending ku urang cek ucing teh. Ada orang yang pengen punya rumah, kamar tidurnya seperti hotel agar tidak staycation. Kasurna nu empuk, selimutna nu kieu, tapi tara tidur bareng. Selalu tertidur depan TV, menengah sofa, ngararingkuk gitu kan. Maaf Bu, seberapa banyak di rumah kita yang mubazir? Tolong, karena kita yang akan dihisab. Kunaon rumahmu pabalatak, kunaon rumahmu kotor, kunaon rumahmu bau, kunaon rumahmu engap. Istri yang akan ditanyakan, istri yang akan ditanyakan. Iya, kenapa itu sofa nu 15 juta tara didiukan? Bisi ayah sofa 15 juta, 40 juta ada, 60 juta. Kalau anak saya udah hafal saya, Umi ini yuk ke IKEA yuk, iraha Umi daekanu jalan-jalan. Umi di sana banyak. Mimi ada brosurnya. Yang gini Mi, sofa ini harganya 40 juta. Saya bilang innalillahi teu hayang. Kenapa? Jelema susah keneh jang makan. Kita untuk memanjakan diri duduk harus 40 juta. Berat hisabna. Kayak ditanya ku Allah kumaha. Banyak ternyata orang yang barangnya oleh Allah disempurnakan tapi tidak sempurna difungsikan. Sering paham enggak? Karena hari ini kita pertama punya penyakit bermegah-megahan, harus mewah, harus mahal. Yang kedua apa? Kita punya penyakit kolektor, jadi suka koleksi. Koleksi peso eta koleksi. Sampai suaminya teh, "Mah, loba-loba ting peso." Bapak Ariwang. Engke suatu saat mah kieu peso gitu kan. Hiji dua we atuh mah peso mah murah, Bapak ieu teh peso. Keramik peso ieu. Dipake tara, wah udah. Jadi ibu-ibu, rumah akan menjadi hisab kita. Maka rumah, bagaimana kita berusaha bekerja di dalam rumah agar rumah dirasa lapang sehingga membahagiakan. Baru satu hadis yang kedua ini. Fungsi rumah yang pertama adalah membahagiakan. Yang kedua, fungsi rumah kata Rasulullah adalah apa? 3 hal yang menyelamatkan kalian. Menyelamatkan berarti kalau nggak selamat apa? Cilaka, ya. 3 hal yang menyelamatkan kalian. Yang pertama adalah hendaklah rumahmu membuat kamu betah. Bisa dipahami? Jadi satu hal yang menyelamatkan kalian, hendaklah. Kalau hendaklah berarti apa? Diusahakan, direncanakan, diperjuangkan gitu. Agar rumahmu membuat kamu betah. Sebelum yang lain saya sampaikan dulu yang kedua, 3-nya. Satu, yang menyelamatkan adalah hendaklah rumahmu membuat kalian betah. Yang kedua, jagalah lisanmu. Yang ketiga, tangisilah dosa-dosamu. Berarti yang akan membuat kita selamat, rumah yang membuat betah, lisan yang terjaga, dosa yang ditobati. Kalau 3 ini tidak ada, celaka kita. Sedih pahami? Maaf.
Saya ingin concern ke yang pertama. Tapi kita harus ingat, harus tiga-tiganya bisa. Bisa dipahami enggak? Ternyata orang banyak celaka hari ini karena nggak bisa ngejaga lisan. Orang yang banyak celaka karena apa? Tidak menganggap dosa, menganggap enteng dosa. Makanya kata Rasulullah, 3 hal yang akan menyelamatkan kalian: rumahmu yang membuat betah, jagalah lisanmu, dan tangisilah dosa-dosamu. Artinya apa? Tobatilah dosa itu. Hendaklah membuat kamu betah di rumah. Ini apa? Perintah. Buat siapa? Buat suami istri. Agar berusaha bersama-sama menciptakan suasana betah di rumah. Kenapa teman-teman ibu-ibu semua? Ya, rumah harus dibuat betah. Karena apa? Kata para ulama ini, kalau ada suami tidak betah di rumah, maka ini musibah besar. Kenapa? Ini luar biasa. Salah satu yang menyelamatkan kita adalah kita berusaha supaya betah di rumah. Gimana caranya kita supaya penghuni betah di rumah? Kenapa? Karena kalau keluarga tidak betah di rumah, celaka. Terselamat keluarga itu. Kalau keluarga nggak selamat gimana, Bu? Kalau nggak selamat gimana? Tidak sakinah, tidak bahagia, bercerai, itu tidak selamat. Bisa dipahami enggak? Dan itu dimulai dari betah di rumah. Hendaklah, berarti usahakan, lakukan, perjuangkan agar kamu membuat rumah kalian betah. Oke, kata ulama, kalau suami nggak betah di rumah itu musibah besar. Kalau anak tidak betah di rumah itu musibah sangat besar. Tapi kalau istri tidak betah di rumah, itu musibah paling besar. Kenapa? Karena istrilah yang seharusnya mengupayakan supaya semua betah di rumah. Mau usaha gimana kalau dirinya gitu betah? Maka saya melihat, punten, kalau ada suami tidak betah di rumah tapi istrinya masih betah, masih punya harapan. Tapi kalau seorang istri sudah tidak betah di rumah, pasti diikuti suaminya dan anaknya tidak betah di rumah. Kenapa? Karena wanita adalah ruh di dalam rumah. Ruh di dalam rumah. Maka kita harus paham hari ini, salah satu godaan setan buat kita para wanita adalah apa? Dibuat tidak betah di rumah. Maaf ibu-ibu, tidak betah di rumah atau betah di rumah itu bukan berarti kemana-mana, bukan. Tapi hatinya terpaut ke rumah, terikat ke rumah. Bisa dipahami nggak? Saat dia harus keluar, tetap hatinya mah ingin cepat-cepat ke rumah, karena bagi dia tempat yang paling membuat dia aman, nyaman, senang, bahagia rumah. Maka dia selalu berusaha untuk berada di dalam rumah. Bisa dipahami nggak? Oke, kita bahas. Kenapa sih bisa tidak selamat rumah tangga kalau suami tidak betah di rumah, anak dan tidak betah di rumah? Saya nanya, kalau suami kita nggak betah di rumah berarti betah di luar rumah. Di luar rumah mah gede anginna. Maaf, kalau suami kita nggak betah di rumah, di mana dia? Di pos hansip, di kafe, di kantor, di mana? Atau cinguk-nguk di balong mancing, atau mohon maaf seharian di lapangan golf. Karena kemarin ada cerita seorang istri, Teh Mimin menih hesenya jadi istri yang solehah teh. Cek Teh Mimin tempel suami. Tapi kalau saya nempel suami, ikut acara suami, bebajir teteh sia-sia. Saya teh nganggur, ngaji hente, ya hente. Ikutin suami weh hampir 8 jam di lapangan golf. Nutur-nutur bola weh. Geus daftar ditiu deui, saya bilang jangan dipikir mubazir. Anda nempenin suami itu besar karena apa? Agar menutup orang lain menemani suami kita. Tahu kedinya, saya bilang tahu kedi golep itu siga ke rumaha. Siga ke rumaha kedi golep. Nawaran bola oge teu biasa.
"Pa, ini bolanya." Ya iya dah, siga bola atau eta mah. Saya bilang, "Tempel, mending tong ngaji," saya bilang. Oh, ini hesenya tehnya kita mah kadang-kadang beramal teh dengan sesuai keinginan kita. Tempel, bahaya loh, bajurik di lebangan golep, saya bilang gitu. Kenapa? Kalau suami kita di luar, dengan siapa? Hah? Jangan ibu-ibu pengen anteng sorangan ibadah, suami pengen ditemenin, kita nolak atas nama ibadah, padahal suami tahu akan ada yang nemenin. Bisa dipahami nggak? Kan kita kadang-kadang karena hijrah, atau aduh, ibu-ibu hijrah. Mah, besok temenin papa. Naon pak? Ngumpul, ngopi-ngopi. Ah, ngopi. Mubazir. Waduh, gaya gitu. Lain gitu mah, kan ada ibu-ibu di sana, papa teh enak. Namun gak ada mama. Itu udah suami keren itu. Harusnya ibu teh surti gitu. Oh, hoream gaul dengan ibu-ibu cara rentil gitu, udah kita ngerasa udah solehah. Nggak begitu. Suami minta ditemenin, apalagi ada perempuan di sana, berarti dia minta perlindungan dan pengawalan dari kita. Artos. Tapi memang tuh bisa pak. Besok kayak kajian Teh Mimin pak. Ah, mun tahu ku saya disuruh balik ku saya. Terus ada kajian Teh Mimin, ngajinya tentang perempuan pak, ini kan justru karena perempuan. Bisa dipahami nggak ibu-ibu? Karena suami di luar rumah jeung saha dan apa? Ngapain coba? Lama-lama ngobrol, cuman ngobrol. Apakah ngobrol terus? Yang diobrolkannya apa? Karena hari ini pengaruh luar cukup merubah orang di dalam rumah. Suami saya jadi kabawa-bawa, pengen beli sepeda yang mahal, pengen beli ini, jadi ke situ ke sini karena kabawa-bawa, kuduna dibawa ku istri. Bisa dipahami nggak ibu-ibu? Iya. Lagian kan kalau hidup di luar rumah mahal, bener, mahal. Kalau ngopi di rumah sabaraha paling ge 5.000 ge tos tiluan. Aina di luar rumah aya 20, aya 40, 3 kali nongkrong kan 60, terus beas 5 kiloan, nah, nu 12.000. Saya kadang-kadang kalau lagi di luar sama abah sok mikir, nya. Jadi pengalaman ini sebenarnya ibu, tidur di rumah sapoe teu kudu mayar, tidur di hotel samalam walaupun betah da kudu keluar mayar deui. Ah, murah lah barokah, anu betah di rumah teh berkah. Iya, pisang eta pisang pereh berdua leunjeur sakitu rada digepleh-gepleh ya bu ya, 45.000 ha. Mending di imah bisa saha seturuy gitu kan, mahal. Tapi hari ini punten, orang digiring punya rumah pak bagus-bagus, tapi digiring betahnya di luar rumah. Itu anak apalagi bahaya. Anak belum punya kemampuan menfilter, memilih, menyeleksi. Bener. Kalau anak nggak betah di rumah, hancur bu. Kita tahu nggak dengan siapa dia bergaul? Kita tahu nggak ngapain dia nongkrong-nongkrong? Maka Allah telah menjadikan rumahmu jadikan betah, karena rumahmu adalah tempat keamanan terbaik, tempat kasih sayang terbaik. Jadi pahami nggak? Maka tidak betah di rumah bukan masalah kecil tapi masalah besar. Karena maaf punten. Kalau kita betah di rumah berarti betah dengan penghuni rumah. Betul tidak? Berarti kita akan tetap membangun tentang rumah, keluarga mau kemana, mau gimana. Tapi kalau kita nggak betah di rumah, betahnya dengan orang di luar rumah, berarti apa? Tidak fokus membangun keluarga, tidak fokus memperbaiki hal-hal yang salah di keluarga itu. Tapi sekarang saya heran, justru banyak harusnya istri itu gegebegan saat suami tidak betah di rumah tuh.
Walaupun tidak usah di teangan, Bu. Jangan sekali-kali di sini ada ibu-ibu yang nyari suaminya di media sosial. Memalukan, Bu. Kan ayah suami ayah Japrina tuh. Ayah di mana? Telepon tadi angkat. Tanya we Japri, entong di grup, Bu. Apalagi di status. Ayah di mana? Oke, setengah jam lagi. Ayah di mana sih? Kok belum pulang? Kok ibu kayak orang gimana ya? Nyari suami di media sosial. Itu maaf membuka aib, Bu. Kalau suami jam sakit can balik gitu kan gitu. Berarti akan ada masalah berarti. Ya. Jam 11:30 tanya lagi, "Ayah di mana?" Kayak kumaha kalau ada janda di sini, Mbak. Gimana? Lebay ya. Jam 12, alhamdulillah ayah pulang dengan selamat membawa martabak, pret. Aduh, ya Allah. Tapi hari ini ternyata ada istri-istri yang senang suaminya tidak betah di rumah. Musibah ini. Ayah can berangkat ya. Nah, nyuruh ayah, kan biasanya ayah berangkat jam 8. Oke, diundur jam 11. Oh. Kenapa tuh ayah nggak sekarang aja biar ini? Kamu teh kenapa sih? Enggak, aja nanya aja. Kata suaminya teh, nya kita ngarek ayeuna we bisi macet. Yes. Dadah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ayah. Ya. Itu musibah. Karena istri berarti akan membuat suaminya tidak betah. Sekarang kedua, yang membuat betah itu satu, kondisi suasana rumah dan sikap penghuni rumah. Dua-duanya harus selaras. Kajen rumah rapi enakeun semua tapi nu ngomong na teu enakeun. Betah enggak? Enggak. Apalagi nu ngomong na teu enakeun, rumahna teu enakeun. Wassalam. Maaf ya Bu, muhasabah cinta akhir tahun. Kalau kita melihat ada indikasi suami nggak betah di rumah, boleh dijadikan bahan raker dengan belahan jiwa. Bahan raker belahan jiwa teh, kunaon amak-amakan, kunaon telat ngomong tidak ini, kenapa tidak terbuka, kenapa gampang marah, kenapa hutang kita belum lunas-lunas. Itu raker. Gimana ini anak yang satu mau usia nikah, yang satu mau wisuda, itu bahan raker. Kenapa anak kita jadi ada yang nakal, kenapa kita jadi sering ribut, kenapa ayah nggak betah di rumah, itu bahan raker. Itu untuk muhasabah cinta kita. Perlu teh mimin abdi mah baik-baik, alhamdulillah. Ikatan cinta kita kuat. Oh, alhamdulillah. Ibu tara ribut. Oh sok sih ribut mah. Seberapa sering Bu nyaungal poe atau itu mah bukan juga ikatan cinta. Boleh tanya sama suami, ayah, kalau ada indikasi mama teh punten ya, boleh istri ngomong begitu boleh. Mama teh heran makanya nanya ke ayah. Ayah teh kerja jam 8 masuk. Dari rumah ke kantor itu mama lihat cuman 30 menit. Oh, udah istrinya pinter map. Tapi ayahku naon angkatnya jam 6 weh. Kan 30 menit. Naon lah. Nah ya weh. Terus ayahnya kan pulang jam 4-nya ya di kantor. Oke lah baru beres 4:30 bisa beberes bisi ini. Ke rumah kan cuma 30 menit. Tapi ayah nggak pernah datang sebelum jam 8 malam. Pergi 2 jam lebih cepat, pulang 4 jam lebih lambat. 6 jam waktu mama dan anak-anak tidak ada. Ayah kunaon teu betah di rumah. Mikir we rumah orang pi betaheun teu kan gubrage.
Kenapa nanya ke ayah? Soalnya dari mama. Ayah rek betah kumaha. Isuk-isuk mama geus nyarekan budak. Geus ribut wae. Geus isuk-isuk udah maaf. Tara ayah ngopi bareng, tara ayah ieu bareng. Rek betah mending daripada rudet mah mending buru-buru ke kantor. Di kantor mah ayah ngopi, ayah apa? Itu satu ini. Rumah orang tapi kebetahan mah sok. Ayah teh pulang teh yang istirahat, yang gogoleran. Di mana gogoleranana? Di kasur ayah istri kaen segede gunung hitut. Di kursi ayah ieu, di ieu ayah ieu. Ayah teh pengen nyaman. Kalau itu berarti siapa yang ini? Istri. Cing hatu mah rumah tetong pabalatak teuing mah. Ayah teh stres ningali pabalatak teh. Geus pugu di kantor balatak ieu da ka rumah mah hayang rapi. Cing atuh mama. Aya waktu jang ngeberesin. Itu warning sebelum lebih parah. Kenapa sekedar ngopi aja harus di kantor pada di rumah juga bisa? Karena tidak ada space untuk kita ini. Sedih mami nggak ibu-ibu? Ya. Oh gitu ayah teh protes ke mamanya rumah pabalataknya gini-gini. Ayah terang tuh. Mama teh ayeuna teh alhamdulillah diangkat bendahara. Mama teh ayeuna teh sibuk urus pengajian. Teu kudu ngurus di luar lamun rumah can beres. Apapun yang di luar rumah akan menjadi nilai tambahan pahala. Bila pahala inti di rumah sudah tegak. Bisa dipahami enggak ibu-ibu? Makanya kan subhanallah di hadisnya jelas, wanita itu adalah aurat. Dan apabila dia keluar rumah setan mengerubutinya. Dan tidak ada kondisi wanita paling dekat dengan rahmat Allah melebihi wanita saat berada di rumahnya. Tuh. Setan hafal banget hadis iya bu. Setan nggak mau kita paling dekat dengan rahmat Allah. Yaitu di mana? Di rumah. Makanya salah satu wanita maaf nuka setanan gitu. Wanita nutup cicing di imah gitu. Gak mau di rumah. Makanya yang begini, sudah teh mimin naon di rumah teh sudah satu ayah padamelan. La haula wala quwata illa billah. Bener nggak ada pekerjaan? Emang ibu pembantu tilu? Emang semuanya robot gitu yang mengerjakan? Sampai ibu, bu seandainya semua pekerjaan sudah dihandle, pasti ada yang harus dikerjakan di rumah yang hanya kita yang tahu. Betul? Iya. Kapan terakhir jemur kasur? Berapa minggu sekali kita ganti spray? Berapa ini sekali kita ganti merubah-rubah tempat kursi ini. Allah. Bisa dipahami nggak ibu? Itu setan yang membuat teka pikiran harus ngerjain naon di rumah. Punten. Ini analisa. Kalau kita sudah fokus di luar rumah, maka apapun yang ada segala di dalam rumah mau kepikiran menjadi agenda. Tapi kalau kita fokus di dalam rumah, kita nggak akan kepikiran akan ada yang di luar rumah. Ini karena bahaya bu, rumah ditinggalkan ruhnya. Wanita tuh ruh loh di rumah tuh. Serius. Punten ya bu ya, sok. Mun ibu lagi senang hatinya, makanya ada pendapat ulama, para suami harus menjaga perasaan istri agar senang. Karena kalau istri sudah senang, seisi rumah senang. Tapi kalau suami membuat rudet istri, tunggu aja, seisi rumah rudet. So kita pagi-pagi lagi senang, hati tenang, ceria, teu aya nu ngaganggu teu gimana. Mau aku pengen bakal ini, ya udah mama bikinin, ya. Mama nanti aku ini, iya. Ya sayang ya, cepat mandinya, jangan lama. Kita bisa sangat manis. Bikin nasi gorengnya mau yang kayak gimana? Kita bisa ini. Kita diganggu esok. Sama dut, diem. Mama sarapan apa? Gak tahu. Sama bapak kamu tuh tanya.
Ke bapaknya nyuruh sarapan. Mama teh kenapa? Rek kabur mama mah rudet akhirnya. Cek anak teh ya masalah naon. Kerasa nggak kalau kita membuat suasana? Kerasa nggak? Iya. Maka kita harus minta tolong sama Allah agar hati kita dijaga. Walaupun diganggu tapi jangan terganggu. Karena isi rumah nggak selesai minggu ini, bulan depan ya. Hadisnya masih banyak. Tapi kita punya rumah semua? Ya. Rumah kita seperti apa? Yuk, 2 target. Bismillah, kita pulang ke rumah akan melakukan 2 amal. Membuat rumah kita lapang dan membuat rumah kita betah. Karena lapang kita betah di rumah. Karena betah di rumah terasa lapang dan itu kebahagiaan. Selamat kita, pernikahan kita, keadaan-keadaan yang terjadi dalam pernikahan kita itu semua dibangun dari rumah bersama seisi rumah. Itu saja dari Umi. Terima kasih. Maaf lahir batin. Ya, bulan kemarin minggu kemarin tidak ini ya. Insyaallah bismillah biiznillah mudah-mudahan kita panjang umur semua ya. Kita bisa menyelesaikan materi kita di bulan depan di Kamis ke-1 ya. Januari teh tanggal 1 teh Senin. Ya, enggak keliburan ke Eropa kan? Bisi tanggal 4 can araraya ya. Bisi pengurusnya nu 1 nuju di Eropa Timur, nu 1 nuju di Eropa Barat, yang lain lagi di Kutub Utara gitu ya. Bisi gitu ya. Insya Allah kita tanggal 4 lah kalau nggak salah. Ya, tanggal 4 Januari kita ngaji lagi. Yuk, ada yang nanya? Nggak usah. Ada yang mau nanya? Mau berdoa soalnya Umi. Ya. Allah tahu ada yang bersedih. Tapi kita tahu Allah Maha Kuasa untuk merubah yang sedih. Maka nikmati sesi doa. Karena salah satu kebahagiaan kita bila kita sudah berdoa dengan yakin, maka kita pulang akan bahagia. Ya. Dan satu, ilmu doa itu untuk kita bukan untuk orang lain. Yuk. Ingat-ingat apa yang mau didoakan. Keluar ke atasin dulu gitu. Jangan sampai disuruh ngadoa malah bingung ngadoa naonnya, meni sombong. Kan kita teh seueur kabutuh. Seueur kasieun. Seueur kasieun? Seueur kasieun. Seueur kahoyong. Ya. Allah tahu. Semoga bagian dari Allah ridho pada kita, Allah berikan kenikmatan kita berdoa. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Duhai Allah, ampuni dosa kami. Jangan biarkan dosa kami menghalangi pengabulanmu untuk doa-doa kami. Ampuni dosa kami. Jangan biarkan dosa kami menghalangi pahala yang Kau akan karuniakan kepada kami. Ampuni dosa kami ya Rabb. Allah ya Rahman ya Rahim, kami memanggilmu ya Rahman. Engkaulah yang sempurna kasih sayangmu. Engkaulah yang sempurna cintamu. Kami memohon ya Rabb, irhamna, kasihani kami ya Allah, sayangi kami ya Allah, dengan Kau kabulkan doa-doa kami. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min syahhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbi la yakhsa wa min nafsi la tasba wa min da'watina la yustajabu laha. Duhai Allah, lindungi kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Lindungi kami dari hati yang tidak husu ya Rabb. Lindungi kami dari nafsu yang tidak pernah puas, dan lindungi kami dari doa yang tidak Engkau kabulkan. Ya Allah, nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min syahhatika wan nar. Duhai Allah,
Allah, Engkau maha tahu kami datang ke rumah-Mu ini ya Allah tidak ada lain karena kami ingin Engkau ridho kepada kami. Karena itu ya Rabb, jadikan dengan keridhoan-Mu amal soleh ini Engkau ridhoi dan Engkau sempurnakan pahalanya bagi diri dan keluarga kami, bagi dunia dan akhirat kami. Ya Allah, bila ada di antara kami datang ke rumah-Mu ini membawa dosa, maka pulangkan kami semua ke rumah kami dengan ampunan-Mu yang sempurna. Bila kami datang membawa hati yang terluka kurang baik ya Allah, maka pulangkan kami ke rumah dengan hati yang tenang dan sukacita. Duhai Allah, bila kami datang dengan membawa penyakit dalam diri kami, maka pulangkan kami ke rumah dengan sehat walafiat. Kau sembuhkan penyakit kami. Ya Rabbi, bila kami datang membawa hajat, harapan dan impian, dan kami munajat saat ini ya Allah, maka pulangkan kami dengan pengabulan-Mu yang sempurna. Bila kami datang membawa masalah, kesulitan, persoalan, kebutuhan ya Rabb, maka pulangkan kami ke rumah dengan pertolongan-Mu yang sempurna. Duhai Allah, jadikan Robi pulangkan kami ke rumah membawa barokah dari pengajian ini untuk menjadi jalan sakinah, mawadah, warahmah rumah tangga kami. Ya Allah, pulangkan kami ke rumah dengan membawa hidayah bagi keluarga kami yang bisa menjadi jalan ya Rabb, keluarga kami menjadi keluarga yang bertakwa. Rabbana taqabbal du'a. Ya Rabb, jadikan pahala kami menjadi pahala buat ayah ibu kami. Engkau maha tahu kami rindu ayah ibu kami yang sudah berpulang ya Rabb. Kami meminta mimpi kepadamu ya Rabb, tapi itu tidak cukup. Tapi pastikan ya Rabb, setiap doa-doa kami Engkau sampaikan untuk mereka, untuk orang yang paling kami cinta, untuk orang yang paling berjasa bagi diri kami, orang tua kami. Sampaikan doa kami untuk mereka dengan sempurna. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Duhai Allah, titip ayah ibu kami Rabbi, titip ayah ibu kami. Rahmat-Mu-lah yang akan membahagiakan mereka. Titip ya Rabb, dan pilih kami untuk bisa membahagiakan ayah ibu kami yang masih ada. Berikan kami berkesempatan memberi yang terbaik apa yang kami punya ya Rabb, agar Engkau selalu ridho kepada kami ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, titip ayah ibu kami yang sudah berada di alam barza ya Rabb. Titip ya Rabb, jadikan alam kuburnya ya Rabb taman-taman surga baginya. Jangan ada dosa yang terbawa kepada alam kuburnya. Terima semua kebaikannya sebagai pengangkat derajatnya, dan pertemukan kami kembali kelak dengannya ya Rabb. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikan Robi pahala pengajian ini pun adalah jariyah untuk suami kami ya Allah. Karena di setiap amal kami ada izin dan ridhonya, di setiap amal kami ada kebaikan-kebaikan suami kami untuk kami. Robbana, jadikan setiap kehadiran kami ke pengajian ini selalu menambah kebaikan dan perbaikan diri kami dan keluarga kami ya Allah. Robbana, kami mohon irhamna, cintai kami ya Rabb dengan cinta-Mu ya Allah. Jadikan kami hamba-Mu yang mencintai-Mu dan dicintai oleh-Mu. Dengan cinta-Mu jadikan kami umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mencintainya dan dicintai olehnya. Jadikan kami hamba-Mu yang Kau dekatkan dengan-Mu Rabbi, dan Kau selalu ingatkan kami kepadamu. Lindungi kami dari kelalaian, dari kemalasan, dari kesesatan, dari kelemahan, dan lindungi kami dari segala keburukan-keburukan. Lindungi kami dari semua fitnah dunia dan siksa akhirat. Lindungi kami dari musibah yang besar yang datang tiba-tiba, dan lindungi kami dari kesulitan yang terus-menerus. Lindungi kami dari masalah yang tidak ada selesainya. Lindungi kami dari kesulitan yang tidak ada ujungnya. Ya Rahman, tolong kami. Jangan biarkan kami merasa lelah menghadapi
bertubi-tubi ujian yang Kau datangkan pada kami, tapi kuatkan iman kami agar kami selalu mampu bergantung dan berserah diri dengan sebenar-benarnya dari setiap keadaan yang sedang menguji kami. Robbana, jangan biarkan kami bosan berdoa, jangan biarkan kami lelah berikhtiar. Kuatkan iman kami kalau kami beriman dan yakin bahwa pertolongan-Mu sudah sangat dekat dengan kami, ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, kami mohon kepadamu Rabbi, lindungi kami dari amal yang buruk, dari akhlak yang buruk, dari hawa nafsu yang buruk, dan lindungi kami dari takdir yang buruk. Lindungi kami dari musibah yang menimpa agama kami. Lindungi kami dari menjadikan dunia sebagai cita-cita tertinggi dari ilmu dan amal kami. Lindungi kami dari godaan syaitan yang terkutuk ya Rabb, dan lindungi kami dari hawa nafsu kami yang buruk. Lindungi kami dari keburukan orang-orang yang buruk di sekitar kami. Lindungi kami dari keburukan lingkungan kami. Dan ya Rabbi, mudahkan bagi kami semudah-mudahnya, mudahkan kami berbuat kebaikan dan mudahkan kami menjauhi keburukan. Rabbana taqabbal doa, inilah kami. Engkau maha tahu isi hati kami, Engkau maha tahu lelahnya jiwa-jiwa kami, Engkau maha tahu resah gelisahnya hati-hati kami dengan persoalan-persoalan kami. Ya Rabbi, tidak ada yang paling mengerti diri kami kecuali Engkau, tidak ada yang akan bisa menolong kami kecuali Engkau. Maka kami mohon ya Rabb, turunkan pertolongan-Mu yang sempurna itu di rumah-Mu ini ya Rabb, untuk kami hamba-hamba-Mu yang tiada daya dan tiada kemampuan sedikit pun. Dengan Kau turunkan pertolongan-Mu itu, dengan Kau kabulkan doa-doa kami ya Rahman. Mudahkan semua kesulitan kami, mudahkan semua urusan kami, mudahkan urusan anak-anak kami ya Allah, mudahkan urusan suami kami ya Allah, mudahkan semua urusan kaum muslimin wal muslimat dimanapun mereka berada. Ringankan beban-beban hidup kami, cukupi semua kebutuhan kami, bayar lunaskan hutang-hutang kami ya Rabbi. Selesaikan semua urusan persoalan-persoalan kami, kabulkan semua doa, hajat, harapan, impian-impian kami. Tidak ada tempat kami bergantung kecuali Engkau. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Duhai Allah, cukup Engkau bagi kami yang bisa menolong kami dalam segala keluh kesah kami, dengan segala persoalan kami. Istajib doana ya Allah, berikan kami nikmat mengadu, menumpahkan segala rasa dan asa kepadamu agar kami tidak perlu mengadu kepada manusia. Berikan kami nikmat yakin bahwa detik ini Engkau sedang sangat dekat dengan kami ya Allah, bahwa detik ini Engkau mendengarkan dengan sempurna doa-doa kami, dan kami yakin bahwa Engkau mengabulkan doa-doa yang kami panjatkan. Silahkan ibu-ibu semua yang hadir berdoalah, yakin Allah mengabulkan doa kita. Amin. Ya Allah. Ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, mudahkan anak-anak kami mendapatkan jodoh yang soleh dan soleha. Ya Rahman, ya Rahim, mudahkan rizki yang halal barokah sampai kepada kami dengan mudah. Mudahkan ya Rabb, mudahkan anak-anak kami mencapai kesuksesannya, mencapai kebahagiaannya dengan keselamatan dunia dan akhiratnya ya Allah. Titip anak-anak kami ya Allah, titip anak-anak kami. Engkau maha tahu kecemasan kami tentang anak-anak kami, dan Engkaulah yang kuasa menolong kami
kami dalam urusan ini. Ya Allah, titip peluk anak kami dengan rahmat-Mu ya Rabb, karena kami tidak bisa setiap saat memeluknya ya Allah, kami tidak bisa setiap saat menjaganya ya Allah, kami tidak bisa setiap saat memperhatikannya, tapi Engkau Tuhannya tidak pernah jauh darinya ya Allah. Titip anak-anak kami ya Allah, titip suami kami yang sedang jauh dari kami, titip ya Allah, dan titip keluarga kami ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Duhai Allah, berkahi sisa umur kami, berkahi sisa umur kami, jadikan umur terbaik kami di penutupnya, jadikan amal terbaik kami di penghujungnya, jadikan hari terbaik bagi kami di hari kami wafat husnul khotimah ya Rabb. Jadikan hari terbaik bagi kami di hari dua kaki kami tiba di surga-Mu. Engkau kumpulkan kami hari itu dengan ayah ibu kami, suami kami, seluruh anak-anak kami. Engkau tetapkan hari itu kami menjadi keluarga ahli surga-Mu. Dan ya Allah, jadikan hari terbaik bagi kami di hari penantian kami, di hari kami menatap wajah-Mu, tersenyum ridho kepada kami, dan kami menatap wajah mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tersenyum ridho memberikan syafaatnya untuk kami. Istiqomahkan Islam, iman, ihsan dan takwa kami agar kami bisa tiba di hari terbaik tersebut. Ya Allah, kami umat Nabi Muhammad, kami merindukannya, kami mencintainya dalam iman yang terdalam untuknya. Sampaikan salawat kami kepadanya. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi azmain. Sampaikan salawat kami kepadanya ya Rabb, dan dengan Kau sampaikan salawat kami, jadikan kami yang mendapatkan syafaatnya, dan jadikan dengan Kau sampaikan salawat kami kepadanya, mudahkan kami menyampaikan salawat di raudhahnya ya Allah. Mudahkan kami datang ke masjid Nabinya ya Rabb, ke masjidnya ya Allah. Mudahkan kami datang ke Masjidil Haram untuk bersimpuh di depan Ka'bah-Mu ya Allah. Dan yang dengan Kau sampaikan salawat kami kepadanya Rabbi, turunkan rahmat-Mu untuk saudara kami di Gaza, Palestina ya Allah. Bebaskan Baitul Maqdis ya Allah, dengan rahmat-Mu turunkan pertolongan-Mu, turunkan perlindungan-Mu, turunkan kemenangan dari-Mu, bebaskan Baitul Maqdis, dan dengan rahmat-Mu ya Rabb, hancurkan musuh-Mu, musuh kami dan musuh mereka ya Allah. Musuh mereka saudara kami Yahudi yang Kau laknat. La ilaha illallah wahdah anjaja'u wa'dah wa nasara abdah wa hajama ahjaba wahdah. Rabbana taqabbal du'a, Rabbana taqabbal minna, Rabbana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih ibu-ibu semua. Alhamdulillah, barakallah. Semoga kemenangan ada pada kita saat kita berdoa dengan iman, dan doa itu dikabulkan. Itu kemenangan iman kita. Hatur nuhun, maaf lahir batin bila ada kata dan sikap yang tidak pantas dan tidak baik, mohon dimaafkan. Doakan Umi dan semua para ustadz agar semua dijaga Allah, agar tetap istiqomah berdakwah dengan yang terbaik menurut Allah. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ibu-ibu sekalian, alhamdulillah kajian kita hari ini berjalan dengan lancar. Atas nama Humairoh mewakili teman-teman sekalian, saya mengucapkan terima kasih atas segala supportnya, atas kehadirannya. Mudah-mudahan kita bertemu kembali di minggu depan, insya Allah bertemu dengan Ustadz Abe dalam kajian apa Bu? Sirah Nabawiyah. Iya, ibu-ibu, seperti mengutip sedikit yang disampaikan Umi Mimin tadi, mudah-mudahan kita menjadi ibu yang sesuai fitrah untuk suaminya,
fitrah untuk putra-putrinya, dan mudah-mudahan rumah kita menjadi surga saat ini untuk kita semuanya. Sekali lagi terima kasih ibu-ibu sekalian. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.